Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kosim, untuk video tutorial power supply, variable power supply. Di sini kita akan coba merangkai variable power supply seperti ini, variable power supply dengan output 1,2 sampai dengan 30 volt. Untuk arus maksimum 1,5 ampere. Seperti ini rangkaiannya yang didesain oleh Tony Van Roon. Teman-teman bisa mencarinya di internet, banyak sekali rangkaian-rangkaian seperti ini. Baik, sekarang kita mulai pembuatan ini video tutorialnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai penggunaan Proteus untuk merangkai variable regulated power supply ini. Baik, kita langsung buka Proteusnya. Search. Nah, ini Proteus yang saya 8 itu adalah Proteus 8.3. Nah, di sini sudah teman-teman bisa update. Sini sudah ada 8.4, 5 sampai 6. Nah, ini bisa dilihat rilis update-nya. Sini ada tampilan awal dari Proteus 8. Untuk membuat simulasi kita bisa langsung pilih icon ini, cukup schematic capture dengan kliknya. Maka kan berpindah ke halaman atau jendela rangkaian. Nah, seperti ini tampilan untuk membuat rangkaiannya. Di sini ada berbagai icon yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk memilih komponen, teman-teman bisa pilih di komponen mode untuk memilih ground atau VCC. Di sini ada input. Ini bisa digunakan untuk VCC. Kemudian ada power, ada ground, bisa dipakai di sini. Kemudian di sini ada bisa disorot, nanti keluar sendiri, misalkan generator mode. Ada untuk input DC, sinus, pulsa, dan lain-lain. Kemudian di sini ada, bisa dilihat. Nah, itu ada oscilloscope menggunakan tabel yang ini, menggunakan icon yang ini. Ini ada DC voltmeter, DC ammeter. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dalam merangkai, mensimulasikan rangkaian. Baik, kita lihat sekali lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Pertama kita harus mengenali dulu ini komponen apa. Ini dioda bridge, kemudian ini LED, kemudian ini IC LM317 yaitu regulator variable. Sini kemudian potentiometer, ini resistor, ini LED, kapasitor dengan polaritas, ini kapasitor tanpa polaritas. Oke, bisa dilihat ini ada dioda. Setelah dilihat, teman-teman bisa langsung mensimulasikannya. Untuk trafo ini langsung saya ganti dengan AC. Misalkan kita butuh berapa AC, kita langsung saja ganti dengan sumber AC-nya tanpa harus menggunakan trafo. Meskipun di Proteus ini bisa ada ada fasilitas trafo juga, tapi saya langsung menggunakan. Nah, untuk menggunakan memilih komponen, pilih icon komponen mode, kemudian P, bagian P-nya. Kemudian di sini pilih, misalkan tadi untuk awal kita pilih dioda bridge, yaitu bridge, tulis saja bridge. Ejaannya juga harus benar, karena sini akan menentukan bisa tidaknya. Sini saya pilih yang generic bridge certifier, nyara yang khusus. Maksud saya yang umum. Di double klik ya, supaya ketika terpilih akan muncul indikasi berupa di sini tertampil seperti itu. Kemudian ACLM 317. Sini juga lihat LM317 berapa. Nggak ada keterangannya ya. Biasanya LM317T, kita langsung saja pilih yang T. Kemudian untuk kapasitor pilih CAP ya. Resistor juga pilih yang umum saja, yang lebih mudah didapat. Double klik sini. Kemudian untuk kapasitor polaritas, tulisnya nih capsnya itu, maksud saya K-nya itu kuncinya itu adalah, keywordnya itu adalah cap pole. Itu menunjukkan kapasitor yang berpolaritas.
Kemudian untuk potensio, untuk ketika kita menggunakan potensio, ini banyak sekali ragamnya. Lihat ini analog gitu ya. Kemudian pokoknya banyak sekali ragamnya. Nah, keywordnya itu adalah pot strip HG. Nah, ini untuk yang bisa digunakan di istilahnya di custom berapa nilai R-nya. Oke, kemudian diodanya itu tipe 1N 4001, bisa langsung di yang ini. Kemudian LED, saya sarankan LED untuk memilih warna-warna yang terang. Di sini ada warnanya Birk, Biggie, Blue, Green, Red, Yellow, dan saya lebih suka milih Blue karena warnanya lebih jelas. Oke, jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk sumber AC-nya kita pilih yang di sini di generic mode. Nah, ini pilih sinus. Kemudian kita pilih ground. Oke. Lalu ke component mode kita pilih bridge. Langsung cara memasangnya itu, sebelum itu saya tempatkan dulu komponen-komponen itu supaya nanti ketika komponen-komponen sudah ditempatkan kita langsung merangkainya. Sesuaikan dengan ini ya, penempatannya juga udah bagus desainnya, tinggal kita tempatkan mengikuti pola-pola ini. Kemudian kapasitor polaritas. Nah, untuk menggunakannya cukup klik yang di sini, kemudian klik di sini, nggak usah di drag. Untuk memutarnya kita menggunakan klik kanan, sorot komponen terlebih dahulu, kemudian klik kanan. Mau rotate clockwise, rotate anti clockwise, tergantung kebutuhan. Kita pilih rotate clockwise. Kemudian kapasitor, klik di sini, klik juga di sini. Ini kita copy, penggunaan fasilitas copy paste juga bisa. Kita taruh dulu komponen-komponen yang istilahnya sama supaya lebih enak, supaya sekalian nggak ganti-ganti. Nah, untuk memindahkannya cukup klik, kemudian klik lagi, dan drag sampai ke tempat yang kita inginkan. Untuk penggunaan LM317 ini, teman-teman harus lihat datasheetnya untuk meyakinkan bahwa penggunanya itu tidak terbalik atau tidak salah pin, karena ketika salah pin nanti bisa menyebabkan rangkaian tidak berfungsi. Bahkan kalau tidak disimulasikan terlebih dahulu bisa sampai IC ini menyebabkan kerusakan. Sini juga ada fasilitas mirror, itu teman-teman bisa dalam bentuk X mirror atau Y mirror, teman-teman bisa gunakan itu. Jika sudah, kita langsung merangkai saja. Tetap perhatikan rangkaiannya, tetap perhatikan rangkaian ini untuk merangkainya, sambungan-sambungannya, karena elektro itu ketika salah sambungan itu maka bisa sampai menyebabkan tidak fungsi atau bahkan meledak. Nah, ini cara menyambungkannya. Klik ujung ini sampai tersorot warna seperti ini, kemudian nah ini tandanya sudah nyambung. Ketika seperti ini tanda berarti sudah nyambung. Seperti ini nyambung. Sini sambungkan. Untuk
Tensio ini biasanya sangat susah untuk di drag. Untuk itu salah satu caranya yaitu dengan membloknya terlebih dahulu, kemudian digeser. Karena memang salah satunya ini agak susah di drag ya. Nah, ini kita bisa mendrag langsung, misalkan namanya pengen ditaruh di sini supaya tidak mengganggu rangkaian. Biasanya kalau melewati seperti ini nggak bisa. Untuk itu, untuk menghindari seperti itu, kita menggunakan bisa mendrag-drag pernamaan dari komponen tersebut. Nah, ini untuk memperbesar kita bisa menggeser yang ada di mouse ini ke depan atau ke belakang. Nah, ini di zoom out, ini di zoom in dengan ada roda biasanya. Nah, ini bisa digeser saja ke sini supaya lebih enak. Tanda bahwa telah tersambung itu seperti ini, ada junction ini. Ini bahwasanya tanda bahwa ini telah tersambung dengan baik. Nah, ini untuk untuk melihat jendela dengan baik, teman-teman bisa drag di sini untuk lihat, untuk mengatur jendela mana yang akan dilihat dan diperbesar. Nah, cukup segini. Tuh, kalau ada tulisan dia biasanya nggak mau. Begitu kita untuk menghindarinya, kita bisa geser tulisannya di sini. Oke, sudah tersambung, kemudian ini juga tersambung. Setelah itu baru kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita memasukkan sinusnya itu, sini dipilih di RMS, sininya sinus, pilih berapa, misalkan inputnya 30 AC dengan frekuensinya 50 Hz. Oke, pasangnya 0 derajat aja. Kemudian ini kita lihat di sini berapa, misalkan 2200 mikro, 0,1 mikro. Nah, pokoknya nilainya sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, cara mengubahnya itu double klik angkanya atau gambarnya. Misalkan double klik gambar icon komponennya bisa. Nah, misalkan ini kita ganti dengan 2200 mikro. Kemudian atau bisa langsung di ini kita sorot, bisa langsung di sininya. Misalkan kita butuh 10, oke, 10. Kemudian yang ini kita ganti dengan 0,1 mikro. Nah, ini kita butuh yang 5K. Nah, untuk nilai-nilai di bawah 1 kilo kita bisa menggunakan angkanya langsung tanpa menuliskan misalkan 220 kita tulis saja nilai sekian tanpa harus menyertakan nilai ohmnya. 0,1 maksud saya 1 mikro, ini 11, 27 bisa. Untuk mengetes bahwa ini berfungsi atau tidak, kita bisa menggunakan DC voltmeter, apakah keluarnya itu seperti yang kita inginkan atau tidak. Sambung dengan ini di atas, ini terminal positif dan terminal negatifnya. Kenapa ini bawa terminal negatif? Karena kita lihat konfigurasi dari dioda bridge-nya seperti ini. Bisa dilihat, berarti ini positif, ini menunjukkan terminal positif, ini menunjukkan terminal negatif.
Baik, kita cara mengetahuinya kita bisa lihat, kita bisa apply di sini. Ini kita apply di sini untuk stop, pause, kemudian play. Kita bisa lihat. Baik, kita langsung coba saja. Klik, cukup diklik. Di sini ada 15,6. Kemudian ini bisa kita atur variabel di sini menggunakan potensio yang ada di sini. Untuk menaikinya kita bisa langsung plot yang di sini, misalkan pengen langsung nilai-nilai ekstrim misalkan. Nah, cukup klik di sini di komponennya. Lihat sampai 4,72 volt. Untuk memperkecilnya pilih yang ini. Klik terus sampai 100%. Nah, paling kecil itu nilainya 1,26, kemudian paling besar itu 30 volt. Nah, ini indikator bahwa LED-nya itu power supply ini berfungsi, yaitu bahwa ada tegangan di dalamnya, itu ada LED sini berfungsi dengan baik. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Bisa lihat dengan baik, perhatikan dengan baik. Ini sebagai penyearah di sini. Kemudian untuk mengurangi noise. Nah, di sini juga untuk mengurangi noise penghalusan. Ini untuk sebagai regulatornya. Nah, ini untuk menghindari tegangan balik. Potensial di sini untuk sebagai variabelnya. Baik, di tutorial penggunaan Proteus ini dicukupkan sampai di sini dengan rangkaian berupa variabel regulator power supply. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.